Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Perwujud Miko, channel seputar dunia akademik dan publikasi dosen. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Hari ini saya akan share tentang mencari referensi utama untuk rujukan tesis dan disertasi kita pada artikel bereputasi ya, pada artikel yang dipublikasikan di jurnal bereputasi. Nah, kadangkala kita kesulitan ya mencari di platform mungkin di Google atau di Google Scholar, maka ada AI yang gratis yang sangat membantu sangat membantu sekali kita dalam penelusuran artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh Scopus tentunya. Dan tentunya ini bisa diakses ya atau open access. Nah, ada dua. Kita akan belajar nanti TypeSite ya, kemudian juga Elicit. Nah, dua ini cukup membantu, powerful, dan saya juga sangat familiar ya dengan ini dan sangat terbantu ya. Ini versi yang gratis ya. Versi yang gratis itu sudah powerful. Nah, ini saya sudah menyiapkan contoh. Misalkan ini ada sebuah kerangka penelitian yang ini hanya sifatnya contoh ya, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ini hanya proses pencarian. Misalkan kebutuhan saya untuk tesis ya maupun disertasi, mungkin disertasi akan lebih rumit ya, tidak semudah ini, tapi ini hanya contoh ya. Nah, tentu kita nantinya akan di confirm oleh ya calon pembimbing atau mungkin Bapak Ibu sudah memiliki pembimbing tentang referensi utama atau rujukan utama kita. Nah, biasanya ditanya ini artikelnya publish di mana gitu ya. Apakah di Sinta, di Google Scholar atau di Scopus. Nah, kalau untuk teman-teman Bapak Ibu untuk tesis dan disertasi, ini saya sangat menyarankan sekali memang referensi utamanya adalah dari jurnal Scopus, baik itu Q1 ataupun Q4. Nah, nanti kita bisa telusuri. Nah, kita lanjut, kita coba ini ya, ada 3 variabel X dan 1 variabel Y. Nah, intinya topiknya adalah masih tentang IWB, Innovative Word Behaviors. Ya, kita ingin cari determinan. Nah, bisa dengan penelusuran, kita ambil contoh ya, dengan langsung intrinsic motivation ya, kemudian transformational leadership dan motivation to learn. Nih, maaf ya, ini to learn ya. Nah, kita ketikkan di sini ya Bapak Ibu sama ya, langsung in English ya. Berarti tadi intrinsic ya, intrinsic motivation, transformational leadership, dan tadi apa, motivation to learn ya, positive effect on innovative word behavior. Nah, ini tujuannya mesin pencari itu akan mencari ya variabel X mulai dari X1, kemudian X2, X3 ya, pengaruhnya seperti apa. Karena hubungan sama pengaruh beda ya Bapak Ibu teman-teman semua. Kalau hubungan tidak ada arah, sedangkan kalau pengaruh itu harus dipertegas pengaruhnya ini negatif atau positif. Maka dalam hal ini ya, contoh saja ini adalah pengaruh yang positif nah terhadap IWB. Nah, Bapak Ibu kalau umpamanya konteksnya itu organisasi publik ataupun UMKM ataupun higher education ataupun yang lain, Bapak Ibu bisa tambahkan ya. Di sini adalah konteks. Nah, misalkan UMKM boleh SMES ya, kan SMES ini ya misalkan, atau juga bisa dengan di konteks pendidikan boleh ya. Ini silahkan ditelusuri ya dengan kesesuaian objek dari penelitian Bapak Ibu. Nah, ini silahkan. Nah, saya tidak tambahkan konteks, kita langsung enter. Nah, ini untuk typeset ya, ini yang versi gratis. Walaupun sebenarnya ini akun saya premium, tapi bedanya hanya nanti di saat download dari file
Excel ataupun CSV. Karena kalau yang gratis itu tidak bisa ya. Nah, ini kita klik saja biar lebih banyak. Nah, ini penelusuran ya. Ini masih belum penelusuran yang sifatnya apa ya? Top tier ataupun Scopus Q1 ataupun Q2. Nah, di typeset sendiri itu ada penelusuran ya, khusus untuk kita filter ya, tampilkan ya artikel yang hanya dari top tier papers. Berarti ini Q1 sampai Q2 lah, atau Q3 juga bisa. Tapi kalau definisi top tier ini berarti yang apa ya, jurnal Scopus yang paling tertinggi. Nah, kemudian jika nanti dapat, tentu kita perlu open access yang ada PDF ya, yang bisa diakses. Nah, kita klik open access dan langsung dibantu oleh typeset untuk ada link untuk PDF. Nah ini ya Bapak Ibu. Nah, tugas kita adalah tentu tidak langsung dapat sesuai ya, tidak dapat sesuai ekspektasi. Tentu kita tetap harus mentelusuri. Hanya di typeset itu sudah dibantu Bapak Ibu. Nah, di sini ada, kalau yang gratis ini ada 5 kolom yang bisa kita pilih. Ya. Boleh, ini banyak sekali nih. Ada conclusion, limitation, finding, ya, practical implication dan sebagainya. Nah, ini saya contohkan ada 5 kolom ya. Ini ada hasil, kemudian sampel, research gap juga ada, kemudian juga problem statement, kemudian metode apa yang digunakan, dan juga future research untuk mencari celah kira-kira variabel-variabel apa yang perlu diteliti lebih lanjut, dikaitkan. Nah, oke, kita balik ke sini Bapak Ibu, ke bagian yang di sini di kolom results ini ya, di kolom hasil ya. Nah, ini kita bisa identifikasi ya dari sisi hasil di sini. Nah, kepemimpinan transformasi memiliki efek positif, ini kinerja. Nah, ini kita telusuri satu-satu ya. Nah, paling efektif ya sebenarnya itu tidak ketiga variabel ya. Kenapa? Karena kan kita inginnya cepat ya, cepat tiga-tiganya, justru malah bikin lama karena kita mentelusurinya akan lebih memakan waktu ya. Typeset akan bekerja lebih susah. Nah, saran saya kita coba yang X2 ya, transformation leadership ya, positive effect ya. Nah, ini oke, kita ambil yang X2 ya, leadership, kurang P-nya ya. Oke, tidak apa-apa, insya Allah akan paham typeset. Kita lihat ya, masih sama. Kita klik top tier, kemudian kita klik open access ya, karena kita butuh PDF-nya ya, perlu kita cetak ya, kita tunjukkan ke pembimbing atau promotor kita. Nah, dengan langkah ini ya, pengalaman saya itu jauh lebih cepat kita menemukan ketimbang kita 3 variabel itu X kita ketikkan. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini belum ada. Yang ini efek mediasi ya, perilaku inovatif karyawan, bahwa ketika pemimpin melibatkan karyawan. Nah, oke. Kita cari lagi. Nah, ini sudah ada ya. Kemudian mana lagi? Ini. Nah, ini ada, tinggal dibaca ya Bapak Ibu semuanya ya. Oke, kita lihat. Oke, nah kita cari yang sesuai. Oke, nah kita cari satu persatu yang kira-kira memang relevan. Nah, ini banyak UMKM ya, UKM ya. Nah, silahkan Bapak Ibu telusuri. Kalau belum ketemu, kita lagi ya, lebih lagi. Nah, ini yang pertama ya, silahkan dicoba Bapak Ibu. Nah, ini in English ya, tapi direspon bahasa Indonesia. Boleh nanti diganti di sini, silahkan in English. Nah, tapi ya saya lebih senang ya, lebih senang kalau jurnal Scopus itu pencarian di gratis itu, saya lebih senang ke sini cenderungannya. Nah, kenapa? Alasannya salah satunya adalah dari sisi presisi ya. Walaupun typeset juga presisi ya, tapi pengalaman saya itu saya lebih cepat menemukan di Elicit ya. Kita coba di sini ya. Ini Bapak Ibu silahkan dicoba bikin akunnya gratis ya. Kita taruh di sini, kebetulan sudah saya copy tadi.
positive effect ya, has a positive effect on innovative behavior ya. Oke. Sama, kita tunggu. Nah, di sini ada menu filternya. Ya, tetap sama, ada kolom, ada batasan kolomnya juga. Nah, ini kita filter. Bapak Ibu bisa filter dari sisi tahun. Ya, di video saya sebelumnya juga sudah ada. Silahkan. Kemudian nah ini yang terpenting tadi ya, yaitu pencarian referensi utama kita untuk memastikan bahwa artikel rujukan utama kita memang dari Q1, Q2, Q3 atau Q4. Nah, kita apply, kita coba cari. Nah, hasilnya kita buktikan coba dengan typeset tadi akan lebih presisi yang mana. Oke, kita tunggu elicit untuk membantu mencari ya. Jangan lupa tambahkan kolom hasil ya Bapak Ibu. Hasil apakah sudah kita tambahkan kolom hasil? Ya, kita cari main finding. Oke, kita tambah di sini. Semakin ditambah biasanya loadingnya semakin lama ya. Nah, ini langsung ketemu ya Bapak Ibu. Nah, ini di halaman pertama saja ini langsung ketemu. Nah, ini langsung kita klik. Ya, kita klik. Kemudian kita klik di sini. Nah, kalau di sini dikunci ya Bapak Ibu. Ya. Kalau di sini dikunci, kadang-kala di sini ada muncul PDF yang open access. Nah, yang open access. Nah, kebetulan ini kita cek dulu apakah ini open access ya. Kita klik view via publisher, kita klik ya Bapak Ibu, kita untuk penelusuran. Nah, ternyata di sini mana ada PDF-nya? Ternyata tidak ada. Nah, apa langkah kita Bapak Ibu? Biasa Skyhub, kita klik kanan, copy link, kita ke Skyhub. Kita ke Skyhub, kita copy DOI. Nah, kita coba di sini. Oke. Nah, ini akan lebih cepat ya menurut saya ketimbang kita menggunakan typeset. Ya, ini base pengalaman saya. Presisinya cukup bagus ya. Sambil menunggu, nah kita unduh ya. Ini sudah dapat ya, kita lihat kerangkanya. Wah, di sini wah banyak ini, banyak insight Bapak Ibu ya, banyak insight ya. Tinggal kita unduh saja di sini ya, kita unduh. Nah, biasanya kan kita ingin pastikan nih artikelnya apakah dari Q berapa ya, Q berapa, kita klik copy. Nah, saya sering mencontohkan kita cari di Google saja ya, kita cari, mohon maaf, ini kita copy ya. Kita copy jurnalnya, nama jurnal ya, kemudian tambahkan Simago. Nah, itu lebih cepat. Nah, kalau memang Scopus, biasanya halaman pertama dari Simago ini akan muncul di beranda pertama ya. Kita klik saja, kita pastikan Q berapa. Nah, Q berapa, Q2 atau Q1 nya? Q1 Bapak Ibu, luar biasa. Nah, Q1 ya, manajemen Europe Journal of Innovation Management ya. Nah, kita lihat, nah ini Europe Journal of Innovation Management Q1. Nah, saya yakin pembimbing promotor kita akan apa ya, bukan akan senang, akan memastikan bahwa rujukan kita itu insya Allah atau probabilitasnya itu diterima ya, karena kita menggunakan tadi referensi top tier ya, yang dibantu oleh typeset ataupun elicit. Nah, silahkan Bapak Ibu coba, jika ada kendala silahkan confirm di kolom komentar. Selamat menulis ya, proposal, tesis ataupun disertasi ataupun tugas akhir, untuk memastikan bahwa referensi rujukan utama kita memang dari jurnal bereputasi yang memang diakui ya, artinya tidak kaleng-kaleng ya, atau top tier. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.